itu salah sendiri, ya. Kenapa sampai dokter pun sudah menjadi teroris radikalis, ya kan? Apa yang dialami Dokter Terawan ini kan juga satu keanehan, ya. Aset negara seperti itu disia-siakan hanya ya masalah-masalah sepele lah, ya. Kalau menurut saya termasuk agama lah, ujung-ujungnya agama, Pak. Kalau Dokter Terawan mau jadi mualaf pasti beres itu. Silakan, Boru Lisoy-Lisoy. Halo, Pak Paul. Shalom. Terkait judul ini ya, Pak, mengenai ID, saya pas di dokter medsos tempo hari, beberapa bulan yang lalu ya, saya sudah angkat mengenai ini, bagaimana dokter-dokter terpapar radikalis gitu ya. Saya waktu itu sih tujuannya sebenarnya kenapa saya angkat ini Pak Paul, karena kebetulan kan di dokter medsos itu ada dokter Livina ya, bagian psikolog ya. Saya sih sebenarnya ingin begini, berkonsultasilah bagaimana, apakah saya kan punya trauma tersendiri dalam hal dokter-dokter yang agak-agak aneh ini dalam tanda kutip ya. Nah, jadi saya minta pendapat bagaimana gitu ya, apakah bagaimana saya caranya untuk mengembalikan kepercayaan saya lagi dengan dokter-dokter dari seberang gitu ya. Karena pengalaman saya dulu-dulunya kan nggak ada yang seperti ini ya, dokter nggak pernah kita dengar terpapar, radikalis nggak pernah. Jadi saya ceritakan pengalaman saya sendiri beberapa tahun lalu, saya ceritakan di situ. Ya waktu itu pendapatnya para dokter medsos ya antara lain ya pendapatnya antara lain bahwa dokter katanya sudah disumpah gitu ya. Sumpah dokter itu kan ada sumpahnya, kata ada Pak Andre, dokter Andre ya waktu itu ya. Kalau dokter Sostenes mah ketawa-ketawa aja gitu. Nah, cuman kan masalahnya ya apakah mana lebih kuat dulu kan gitu, sumpah dokter atau sumpah doktrin kan gitu ya, doktrinnya itu kan kita kalau memang lebih kuat sumpah dokternya itu nggak akan ada yang dokter teroris kemarin ya yang udah meninggal, kemudian yang radikalis nggak ada gitu kalau memang sumpahnya itu lebih kuat gitu. Yang menjadi pertanyaan mana yang lebih kuat dulu, doktrinnya atau sumpahnya, sumpah dokternya kan gitu. Nah kita kan nggak mau ambil resiko dengan itu. Jadi pengalaman saya, kalau boleh saya ulang sedikit secara singkat Pak Paul, pengalaman saya pribadi beberapa tahun lalu 2012 ya 13 atau 12 sudah lupa. Ya kurang lebih seperti itulah. Waktu itu zamannya kalau Pak Paul ingat itu pernah dicap dokter radikalis itu, dokter lagi viral-viralnya itu waktu itu dokter yang itu marganya Daulay kebetulan orang Batak, radikal masuk dokter radikalis juga gitu loh. Itu waktu itu sampai dipecat dari rumah sakitnya. Itu ceritanya seperti itulah. Jadi nah tepat pada masa-masa itu saya kebetulan operasi mium gitu ya. Nah dokter kandungan saya sebenarnya perempuan, orang Kristen, kita juga orang Kristen ya. Di rumah sakit tertentu lah ya di kota saya, rumah sakit yang lumayan lah. Jadi saya sih nyaman gitu ya dengan dokter saya ini, saya nyaman. Ya enak lah, apalagi sama-sama perempuan gitu ya. Nah, pas saya sudah mau dioperasi, kalau operasi kan biasanya kan persiapan dulu gitu, pagi-pagi akan datang dokter anestesi kita ya, perkenalan gitu. Nah, saya udah diinfus semua ya, udah lengkap untuk siap operasi gitu ya.
Lalu datang dokter ini, bagian infus itu, bagian bius, anestesi ya, memperkenalkan diri, Pak. Terus saya lihat penampilannya, jenggotan Pak, sama totol hitam di kepalanya, 2 gitu kan. Waduh, saya takutnya minta ampun Pak Paul. Waduh, saya rasanya waktu itu pingin kabur aja dari rumah sakit itu. Cuman kan semua udah diinfus, udah siap-siap, udah segala macam ya persiapannya. Saya pingin kabur. Terus saya tanya suami saya, gimana celananya? Gitu. Saya tanya kan celananya gimana? Cingkrak nggak? Ya kayaknya, kata suami saya. Makin saya takut Pak Paul, saya benar-benar. Dan memang tensi darah saya langsung 140-an lebih Pak Paul. Padahal saya bukan darah tinggi gitu. Jadi ketika selama persiapan itu sampai saya dioperasi, disuntikan bius lah ya, benar-benar saya jujur saja saya sangat takut Pak Paul. Gitulah. Jadi berdasarkan pengalaman itu, saya itu tuh jadi trauma gitu loh Pak Paul, trauma karena saya pikir, waduh saya takutnya bagaimana gitu. Orang yang, ya itu karena memang pada saat itu juga lagi heboh ya dokter Daulay yang radikalis itu, dokter radikalis itu. Jadi saya terpengaruh juga dengan itu gitu loh. Nah, berdasarkan kejadian itu saya semenjak itu saya memilih-milih dokter. Terus terang aja saya memilih-milih dokter Pak Paul. Ya memang sih kesannya sepertinya nggak bagus ya. Cuman kita kan tidak mau ambil resiko dengan nyawa kita gitu loh. Saya hanya berpikir kalau seorang dokter yang radikalis atau yang seperti yang kemarin lah yang ditembak teroris gitu ya. Bagaimana mungkin dia tulus untuk mengobati kita sampai sembuh, sementara di benaknya dia tahu kita itu kafirnya, kafir gitu kan, dalam benaknya seperti itu. Bagaimana mungkin gitu loh. Kita mungkin di kita ya sudah umum ya, targetnya jihadis ini kan ya antara lain kita, orang-orang Kristen. Ya kan si Agustan aja bilang begitu, teroris itu ada karena selama ada Kristen akan terus ada teroris, katanya gitu kan, masih viral itu YouTube-nya. Nggak diapa-apain tuh, nggak dikomentar tuh sama Mahfud MD kan. Nah, itulah sepintas ya. Jadi artinya apa yang saya khawatirkan itu ternyata terbukti Pak Paul. Teroris, dokter yang teroris sudah mati itu kan. Ini muncul lagi yang radikalis katanya kabarnya ada di ID. Setelah dirunut bahwa itu dokter-dokternya itu antara lain ketuanya adalah dari MUI juga gitu loh. Kalau seorang dokter sudah disusupi pikiran-pikiran yang radikal ya, yang berpikiran teroris, bagaimana mungkinlah itu tulus untuk menolong orang kita ini yang terutama yang dianggapnya kafir, ya kan? Nah ini yang mungkin gimana ya? Kenapa ini menjamur ya? Yang radikal sampai menyusup ke semua lini, ke berbagai profesi, ya menurut saya ya pemerintah di sini harus berperan ya, terapkanlah hukum secara adil gitu. Kalau nggak diterapkan hukum secara adil seperti yang diperlakukan sama Muhammad KC, Pak Paul, kemudian Saifuddin Ibrahim dan lainnya, ya akan bermunculan teroris ya. Belum itu Densus tidak akan bisa melaju pertumbuhan, mengimbangi pertumbuhan jumlah teroris. Karena apa? Mereka seperti itu nggak diapa-apain oleh hukum. Ya kan? Bebas saja mereka bicara sesuka mereka, tapi nggak diperlakukan apa-apa. Itu kan? Ya. Apalagi sekarang YouTubernya mereka dengan ditangkapnya Muhammad KC, kemudian Saifuddin Ibrahim juga seperti ini kejadiannya. Kemarin juga
Pak Paul ya, cuman Pak Paul ya memang nggak bisa, nggak mungkin lah gitu ya. Tapi tetap kan sudah sempat di DPO kan, ya walaupun tidak berlaku gitu. Kejadian ini semua membuat para YouTubernya mereka itu makin merasa di atas angin, makin merasa anak emas di negara ini, makin bebas Pak Paul, bukannya makin ini ya makin gentar gitu loh. Oh ternyata penistaan agama ada korbannya. Enggak, semakin menjadi-jadi. Ada tuh YouTuber Kristen membuat daftar kesalahan-kesalahan mereka, antara lain Nandar lah yang bilang Yesus kawin, Rizik, kemudian Mahanem Ali, banyak sekali daftarnya. Saya sampai lupa. Nah ini kan ya ini ya kembali ke pemerintah Pak Paul ya, mau jadi apa rakyat ini? Ya, di satu sisi digencet-gencet, di satu sisi dianiaya, ya, ditekan-tekan, di sisi lain bebas sebebas-bebasnya tanpa tersentuh hukum. Ya udah, jangan salahkan jika makin banyak orang yang radikalis, orang yang teroris, ya. Itu salah sendiri, ya. Kenapa sampai dokter pun sudah menjadi teroris, radikalis? Ya kan? Apa yang dialami Dokter Terawan ini kan juga satu keanehan ya. Aset negara seperti itu disia-siakan hanya ya masalah-masalah sepele lah ya. Kalau menurut saya termasuk agama lah, ujung-ujungnya agama Pak. Kalau Dokter Terawan mau jadi mualaf pasti beres itu. Saya yakin betul. Nggak akan mau dia, orang-orang berkualitas ya, nggak akan mau mengorbankan Tuhannya, menjual, menggadaikan imannya hanya demi jabatan, demi posisi, demi harta, demi wanita, demi semuanya. Nggak akan mau, apalagi dengan jabatan. Reject gitu loh. Orang-orang yang potensial nggak akan mau menjual imannya, nggak akan mau. Makanya anak-anak bangsa ini yang sekolah-sekolah ke luar negeri, ke Eropa, ke Amerika, Australia, yang pinter-pinter, banyak yang nggak mau kembali. Walaupun sebenarnya niat untuk baktinya buat negara pasti ada Pak Paul. Setiap orang punya kecintaan pada daerahnya atau negaranya. Kenapa nggak kembali? Karena sudah kebayang, nggak akan jadi apa-apa kembali ke Indonesia. Potensinya nggak akan terbangun, nggak akan tergali, nggak akan dihargai sebelum dia melepaskan imannya. Ya maaf aja, orang-orang berkualitas Kristen banyak tak akan mau menjual imannya hanya demi jabatan di negara ini. Jadi pemerintah di sini berperan penting Pak Paul untuk membuat Indonesia ini seperti apa, rakyat ini seperti apa, mau jadi apa. Gampang kok, udah ada undang-undangnya. Ya kan? Jalankan aja sesuai undang-undang. Ya kan? Berlakukan undang-undang itu merata, hukum itu merata, jangan seperti ini. Nah, kemudian dengan Pak Saifuddin Ibrahim. Pak Saifuddin Abi ya, saya sih setuju dengan Pak Paul, ya kita dukunglah, ya kita dukung Pak Saifuddin Ibrahim dalam menyuarakan keadilan di Indonesia, ya seperti apapun mungkin rencana-rencananya, ya. Nah hanya Abi lah yang tahu gitu. Tapi saat ini ya pastilah merasa nyesek ya diperlakukan seperti itu. Dia juga kan sebelum ke Amerika juga dia sudah menyuarakan tentang ketidakadilan yang dialami oleh Pak Muhammad KC ya. Nah, itu terus sehingga sekarang juga itu yang disuarakan. Ya kita dukung lah, kita selain kita berdua kita dukung dan mungkin dalam bentuk apa sesuai dengan ya mungkin teman-teman atau Pak Paul punya ide bagaimana kita cara mendukungnya seperti itu gitu loh Pak Paul. Itu aja pendapat saya Pak Paul. Terima kasih. Oke.
Ya, memang ngeri ya. Tadi ya, pengalamannya Kali Solisoy, coba kalau Anda diperiksa sama dokter yang jenggotan gitu, mendingan ganti dokter aja ya, pesan saya. Daripada ada disuntik mati nanti dikasih obatnya nggak jelas semua. Ya kan, di Indonesia kan Anda kalau malpraktek kan nggak bisa dituntut kan. Sulit menuntut malpraktek di Indonesia, kalah Anda. Ya. Nuntut malpraktek. Wah, kalau di Eropa Anda malpraktek itu dapat duit banyak. Kemarin yang di mana itu malpraktek itu, wah Anda dapat duit miliaran itu. Di Indonesia Anda mau malpraktek dituntut susah, ya kan? Kecuali kalau dokter kosmetik, dokter bedah kosmetik Anda bisa dituntut malpraktek ya. Tapi kalau sama udah Anda anggota ID, lalu Anda sengaja ya ngeliat, wah ini YouTubers Kristen nih, tahuan kan, udah kasih aja racun. Repot Anda. Pokoknya kalau begitu dokternya jenggotan, pergi aja deh. Cari dokter yang double minoritas atau yang Kristen. Tanya dulu dokter, Pak dokter agamanya apa? Kristen ya, baru aman deh. Betul. Islam apalagi di ruangannya ada tulisannya Allah begitu, Anda minggir aja deh langsung. Enggak dokter, enggak jadi periksa dok. Kenapa udah sembuh? Paul, Ya, nampain Kak Lisoy. iya, Pak Renat. Ya, memang kalau kita melihat kasusnya Dokter Terawan ini ya pro kontra ya Pak ya. Mungkin metode yang dia gunakan itu belum diuji secara klinis secara lengkap, yaitu ada alasan ke sana gitu ya. Itu juga mungkin ada pertimbangannya karena kalau di bidang kesehatan ini kan namanya nyawa manusia, orang itu harus betul-betul hati-hati dalam proses pengobatan. Nah, tetapi kalau yang saya lihat prosesnya ini pun mungkin videonya itu kan ada yang beredar sekarang ini kan, bagaimana orang-orang ketika memutuskan mencabut atau memberhentikan atau mengeluarkan Dokter Terawan dari ID itu banyak yang tidak setuju dan bahkan mau keluar dari ID kan gitu ya Pak ya. Mungkin videonya mungkin Pak Paul juga sudah terima dari teman-teman yang lain gitu. Nah, sini kita lihat bahwa kalau memang itu pertimbangannya hanya pelanggaran etik, ya sanksinya sanksi etik, bukan langsung dikeluarkan seperti itu, Pak. Gitu. Artinya itu mematikan hak seorang dokter itu untuk melakukan tugasnya sebagai dokter, berpraktek atau misalkan bekerja. Cuman mereka ini kan manusia tega, Pak. Kita lihat aja Ahok dulu seperti apa kan. Sampai sekarang kan karirnya Ahok sendiri pun habis kan karena undang-undang penistaan agama yang membuat dia harus dihukum 5 tahun itu. Jadi dia nggak bisa lagi jadi pejabat publik atau lagi pejabat politik gitu Pak. Jadi ini juga sama saya lihat. Jadi etika mereka nggak punya Pak kalau soal yang begini-begini. Jadi ya sayang sekali seperti kata Kak Lisoy tadi, kita kehilangan sumber daya manusia yang baik sebenarnya hanya gara-gara alasan ideologis gitu ya. Hanya gara-gara politik identitas. Terus yang kedua, pendidikan dokter kita ini akhir-akhir ini pun makin, kalau saya lihat sih ada beberapa teman yang ngeluh ya, dulu ketika dia itu mau ngambil dokter jurusan spesialis gitu, jadi istilahnya itu juga ditanyakan Pak masalah agama segala macam gitu ya Pak ya. Nah kalau udah minoritas itu kelihatannya ya lebih sulit lah untuk diterima Pak, sepintar apapun gitu. Ini juga harus dikoreksi perguruan tinggi negeri, jangan menghilangkan kesempatan bagi anak bangsa yang lain untuk mendapatkan pendidikan yang sama gitu. Jadi ya kita lihat sekarang ini nanti ya lama-lama ya sepertinya ya tidak semua orang merasa memiliki gitu. Jadi seolah-olah di negara ini jadi milik kelompok tertentu gitu Pak Paul gitu. Jadi tidak seperti itu juga gitu. Jadi itu kita harus mudah-mudahan ada kampus swasta yang bisa membuka program pendidikan untuk dokter spesialis juga. Jadi tidak banyak anak bangsa ini harus pergi ke luar negeri Pak untuk mengambil program spesialisasi gitu. Kira-kira gitu Pak Paul. Terima kasih Pak Paul.